Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk segmen ini, aku sudah upload. Ya, dan yang komentar sama saya ya, seperti itu untuk diulas segera mengenai dari saham GoTo ini ya, seperti itu. Ya, topik kita kali ini membahas mengenai dari ini ya, teman-teman ya. GoTo ya. Tenang saja, GoTo dicaplok 3 triliun, kenapa kok bisa longsor? Ya, ini sesuai prediksi kami ya, bahwa GoTo ini dia akan dicaplok sama TikTok ya, dan ini sudah pernah saya review di bulan Oktober. Ya, ini berapa bulan ya berarti? Hampir 1 bulan ya, 2 bulan ya. Dan prediksi kami betul dan TikTok ini berhasil mengakumulasi dari saham GoTo ya. Namun yang dibeli ya mereka MUU ya. Saya itu dapat informasi itu dari mana? Ini dari sini ya, teman-teman. Nah, ini kita bedah dulu datanya, ini masih anget ya, jam 9. Ini ditulis oleh Pak Dugu Milar dari bisnis.com bahwa TikTok suntik 2,3 triliun ke Tokopedia, GoTo pegang 25% saham. Mantap ya. 23 triliun loh. Ini berapa persen ya? Cuma 23 triliun. Ya, untuk transaksi di saham GoTo itu ya mencapai 23 triliun lebih ya. Kalau kita bongkar dari beberapa sekuritas ya mereka sudah punya aset segitu ya. Dan ini sangat menarik ya. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, disclaimer ya teman-teman ya, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Bagi kalian yang ingin direview, silahkan tulis komentar kalian di bawah dan nanti kita akan segera mereviewnya. Kami akan berusaha untuk update setiap hari untuk membantu trading kalian sehingga bisa cuan konsisten. Oke, di sesi siang ini ya banyak yang bertanya, Pak, GoTo turun. Nah, ini kenapa kok turun, Pak? Padahal kan beritanya positif. Ya, sebenarnya ini sudah saya ungkap ya, sudah saya bahas di kelas akademi saya atau pelanggan prioritas saya ya yang masuk di kelas akademi di hari Jumat kemarin ya. Kebetulan materinya itu mengenai dari bandarmologi ya, seperti itu. Yang saya ungkap kenapa? Pak, ini gimana Pak? GoTo ini terkait hal ini. Nanti dari Senin dia akan publis. Terus bagaimana pendapat Pak Firman mengenai hal ini? Ya, saya itu pendapat kayak gini. Saya sebelumnya itu cek dulu datanya. Jadi saya nggak berasumsi ya atas pribadi saya sendiri, namun saya cek dulu ya dari sini ya dicek dulu. Ya, GoTo ini akan dites dulu kemarin itu. Dites, ketika nggak kuat ya diturunkan. Ya, seperti itu. Loh Pak, lah kok malah diturunkan? Padahal kan ini secara rasional atau secara logika kan ini ada berita baik. Ya, kenapa kok diturunkan Pak? Ya, ini yang punya kuasa dulu. Ya, ini pada kemarin itu yang kerek, istilah kerek itu apa ya? Akumulasi itu adalah MG dan di situ saya sudah sebutkan ini MG yang mengakumulasi. Loh Pak Firman kok berani nyebut ya ini kan datanya itu publish ya. Jadi saya bebas untuk mengungkapkan karena di sini yang tertera ini adalah MG pas waktu hari Jumat kemarin yang kerek ya. Dia ngerek net sampai 24 juta lot dan dia baru distribusi 13 juta lot. Ya, seperti itu. Nah, Pak ini kan MG ini kan kemarin narik ya. Terus apakah hari ini jualan? Ya, silakan nanti kalian dicek
Nanti sore siapa sih pelakunya. Namun satu sisi yang punya wilayah itu siapa? Ini dulu teman-teman. Cek dulu dari Desember itu yang punya wilayah siapa yang paling banyak. Dini siapa? Peringkat pertama yang pembelian banyak yaitu adalah MG. Ya, di bulan Desember saja ya. Bukan beliau. Mereka sudah entry masuk sekitar 188 juta lot ya. Dan berhasil keluar cuman 172 lot dan dia masih sisa barang sekitar 15 juta lot. Oke, kalau kita tarik kembali ya 3 bulan yang lalu, kita bisa cek ya. Ini wilayahnya. 509 juta lot ya, ini MG selama 3 bulan berturut-turut. Jadi di bulan Oktober, November sampai Desember ya, ini dia sudah masuk sekitar 509 juta lot dan dia baru distribusi sekitar 490 juta lot ya. Ini peringkat yang kedua yaitu adalah YU. YU ini sudah masuk sekitar 272 juta lot. Ya, ini yang mereka punya barang dan rata-rata mereka ya 100 sekuritas punya barang di harga 84. Ya, seperti itu. Ini ya teman-teman ya. Terus yang jualan yang distribusi siapa selama 3 bulan, Pak? Ini AK. AK ini adalah sebuah institusi. Ya, seperti itu. Ini ya, jadi ini kabar ini tuh sudah saya sampaikan pada kelas saya kemarin yang notabene banyak bertanya mengenai pendapat dari saham GoTo ini. Ya ini nanti yang akan jualan. Kenapa ya? Mereka punya stok barang ya. Jadi istilahnya itu ketika kita butuh sesuatu yang punya barang itu siapa ya? Nanti dia yang akan jualan. Ya, ini. Ya intinya ini. Ah, kenapa di tema tadi kok saya bilang kok tenang saja? Ini ada apa sih Pak terkait hal tersebut? Ya, padahal kan ini minus banget. Ya, untuk peserta akademi saya sarankan untuk apa namanya buka akun di sini ya. Saya bukan sales ya. Ingat saya bukan sales. Namun kalau misalkan pengen penunjang ya alat-alat seperti untuk deteksi bandar masuk, berapa akumulasi, terus alat-alatnya itu apa, biar kita itu ketika beli atau trading itu kita nggak pakai emosi. Karena pure orang kalau dagang di saham itu 100% itu psikologis ya. Seperti itu. Dan yang memanfaatkan momentum naik turun itu ya mereka ini yang punya kepentingan. Ya, ini temuan saya. Ya, ini tadi siang ya. Ini kami upload pada jam 13.10. Coba kalian bisa cek. Ketika saham GoTo ini turun ya di harga 110 ya. Dia distribusi sampai ke berapa ini tadi 92 ya. Dan kalau 92 itu adalah target untuk buy kami ya. Kenapa target buy kami? Kemarin ya di video yang lalu saya sempat tuh nulis beberapa untuk targetnya ya di situ untuk targetnya. Nah, ada yang bilang buzzer kami ya atau yang netizen kami, wah ini Pak Firman di mana nih? Pasti diam-diam di pojok nangis. Enggak, Mamen. Enggak. Ya, saya enggak diam-diam. Karena apa? Karena sebelum saya menentukan ini semua saya sudah punya strategi. Ya, jadi ketika terjun di market itu mereka harus punya strategi. Ya, strateginya apa apa saja, Pak? Di kelas saya sudah bahas ya beberapa materi yang harus kita penuhi, bukan kita intinya itu kita perlukan yang notabene manajemen resiko ya, terus money management dan juga bendermologi serta yang lainnya itu ada 16 materi itu ya sudah dipelajari semua. Makanya saya kalau istilah Jawanya itu adalah mangkulkan atau kita transfer ilmu eh, pengalaman saya di S1 dan juga S2 saya berikan ilmu kepada mereka yang mau pengen belajar saja. Ya, kalau yang tukang nyinyir nggak masalah. Ya, seperti itu. Ini ya, terkait ini. Ya, ini ada kecurigaan saya kenapa kok volumenya ini ya. Nah, ini live loh. Ini live kan? Jam 13.03. Nah, ketika saham ini dibuang, ini kok malah masuk sekitar 119. Dan kemarin masuknya itu sekitar 130. Total saja tuh. Ya, kalau misalkan MG itu yang jualan, ya dia kan punya barang sekitar berapa?
500 juta lot ya. Dia baru jualan berapa itu? Sekitar 300 juta lot. Ya. Ya, seperti ini. Nah, ini ya ini sebuah penampakan. Nanti sebelum kita mulai strateginya, kita bahas dulu secara lebih dalam lagi. Pak, ini kan ada katalis positif ya terkait hal ini. Ya, kenapa kok malah diturunkan? Ya, saya sudah kasih tahu kepada peserta akademi kami atau yang masuk di kelas kami yang di kelas privat itu, di saham atau di setiap emiten itu semua orang punya kepentingan. Ya, kayak gitu. Jadi, ketika kemarin itu dinaikkan, jadi emiten ini sudah punya apa namanya bandar ini sudah punya informasi dahulu. Makanya tuh dikerek sampai ke atas. Apa itu Pak? Dikerek, diakumulasi di atas. Naikkan terus banyak yang retail kayak gitu dan ketika hari Senin ini tadi pure betul sesuai prediksi kami ya bahwa ketika para yang nunggu kepengen nunggu ini ada kepastian nggak sih Goto itu menunggu itu begitu paginya berita ini rilis semua buy beng kayak gitu buy nah, terus siapa yang jualan ya yang kemarin-kemarin masuk nah, Pak kasih bocoran kira-kira timnya Bapak atau peserta akademi Bapak punya saham Goto nggak saya katakan punya sejak kapan di bulan Oktober ya rata-rata ada yang cuan itu kemarin saya tanya dari beberapa investor itu dari yang dapat 50.000, 100.000, terus 500, 7 juta, terus 56 juta dan juga 1 M. Loh Pak, ini serius Pak? Iya serius. Ya, serius kok bisa Bapak membina mereka? Ya karena saya tak kasih tahu ilmunya. Loh Bapak kok bisa seperti itu? Iya karena saya dalam hal ini sebagai pembelajar bukan sebagai profesional ya. Intinya saya juga retail seperti kayak kalian kok. Ya paling saya belinya satu lot. Ya, kayak gitu. Paling belinya satu lot. Ya. Ah nggak mungkin. Oh itu katanya buzzer saya belinya satu lot kok. Ya, kayak gitu. Ya, tinggalkan itu mereka. Kenapa kok bisa demikian, Pak? Ya karena saya kasih tahu alat-alatnya, saya kasih tahu dasarnya, saya kasih tahu cara entry-nya, saya kasih tahu untuk take profit-nya, dan saya kasih tahu pendampingan mengenai dari money management. Jadi seperti itu, step by step. Usianya berapa, Pak? Usianya kalau pengen tahu itu bukan anak muda lagi, di atas 30 tahun ke atas. Loh gimana Pak ngajarnya orang-orang kayak gitu? Ya ada triknya ya. Ya, karena saya dari akademisi ya juga diajari juga sama profesor. Ya, kayak gitu. Nih ya. Nih, dalam kurun waktu berapa ini? Dari 110 ini didam. Beng kayak gitu. Wah, ini tapi kalian bisa cermati ya ini ya. Beng masuk terus di hold. Ya. Kayak gini. Ini volume gede-gede loh. Nah, ini volume gede. Ya, seperti itu. Oke, kita cek dulu dari stock price-nya. Ini ya stock price-nya ya. Ini masih tutup. Oke, stock price-nya. Ini yang terjadi penampakan di 94 ini bagaimana Pak? Wah, itu satu lot, satu lot, satu lot, satu lot. Wah, spam order. Loh, kok spam order sih Pak? Ya itu order matrix ya. Wah, ngeri ya. Seperti itu. Nah, ini transaksinya gila ya. Ada 1,9 miliar ya. Ini senilai 1,9 T ya. Dan volumenya mencapai 197. Dan ini frekuensinya paling ramai banget nih, ya, rame ya. Per setengah hari ini dia mencapai 115. Ya biasanya dari saham Goto ini 15 menit utama itu, ya itu biasanya rata-rata 4 juta lot atau 3 juta lot. Nah ini saya lihat tadi pada menit ke berapa? 9 pas waktu opening, ya 9 menit
9 lebih 9 itu transaksinya mencapai 34 juta lot. Wah, ngeri ya. Yang masuk kayak gitu. Ya, di situ saya juga tadi pagi live trading bareng sama pelanggan prioritas saya. Saya ajak trading bareng, dilihat ya gitu. Coba itu dilihat ya. GoTo itu masih diguyur ya. Jadi sesuai prediksi kami pada hari Jumat kemarin ya, setelah diskusi di kelas ya, kayak gitu diguyur. Nah, kenapa Pak? Padahal ini kan secara rasional ini ya beritanya bagus. Kenapa kok malah diguyur? Ya diguyur. Ya, guyur itu apa sih Pak? Distribusi atau jualan. Ya, masa di market nggak mau untung? Ya, bahkan kalau saya itu dalam artian yang saya ajarkan itu kita nggak melawan sama bandar, kita nggak. Nah, kita humble kepada bandar, bukan bandar ya. Kita cuma nebeng yang punya kepentingan, kita nggak menjadi penyerang, kita juga masuknya itu secara sopan, santun, nggak all in full margin nggak ya. Saya juga nebeng seperti itu ya. Kayak gitu. Ya. Ini makanya ketika mereka kemarin sudah punya harga di barang, barang di bawah sudah banyak banget, dikerek tuh sampai ke atas. Apa itu Pak? Dikerek, diakumulasi sampai di atas. Habis itu setelah ada berita rilis, langsung didam, beng, gitu. Wah mati nggak Pak? Mati kalau misalkan nggak pakai money management, mereka pakai margin, ya, nggak pakai margin mati, bukan mati, stres panik, ya, kayak gitu. Tapi kalau pelanggan saya yang sudah masuk di kelas saya, mereka santai aja, enjoy fun, ya, seperti itu. Mereka nyantai, mereka bukan para retail kok, yang belinya itu ya paling berapa? 10.000, enggak, ya. Jadi agak nyantai. Karena apa? Saya pastikan untuk masuknya itu pelan-pelan saja, nyantai saja Pak. Kalau itu, biar nggak kena emosi. Karena satu sisi ini yang pegang barang ini MJ banyak. Nah, nanti dikira MJ itu yang itu enggak, ya. Tanpa adanya MJ, ya saya bukan membela MJ ya. Ini pasar GoTo nggak bakalan rame. Ya, itu. Memang kita juga perlu tuh sama bandar-bandar. Ya, kalau retail ya yang suka nyinyir nggak bakalan kompak ya, kompak paling kuatnya kalau di saham GoTo 3 papan saja. Ya, kayak gitu. Oke, kita baca dari bid offer-nya. Ini tadi ya dari sisi frekuensi dan juga valuasinya cukup gede dan ini lihat. Bid offer-nya itu cantik menawan. Lihat 95, 96, 97 cantik ya. 111, 98 sampai ke 102 ini 222. Terus 104 ini 1. Wah, mantap sekali, mantap men. Dan ini lihat ya di 92, 91, 90 ya. Terus ini 89, 88, 47. Wah, jangan-jangan ini guru saya ini masuk di sini ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biar rame ya, seperti itu. Nah, ini ya, kayak gini. Nah, terus bagaimana Pak mengenai dari asing-asing kemarin distribusi dan hari ini ya turunnya 12, kemarin sudah dikerek sampai 15%. Ya, kayak gitu. Kemarin total itu dikerek 17% ya dari 95 ya sampai ke 108. Wah, mantap kan Pak? Ya mantap sekali. Ya, gitu ya. Ini mengenai dari saham GoTo. Terus dari kuartalnya ini nggak usah kalian tanya, ini biasa saya kasih tahu ya untuk kalian bahwa untuk sisi penjualannya itu meningkat ya, yang tadi 7,9 triliun kini naik menjadi 10,5 triliun. Dan kalau kita lihat dari beban operasionalnya dia memang bengkak ya. Ini. Ini earning per share-nya cukup bagus ya dan total asetnya masih oke. PI rasionya minus 7,9 ya. Pak, melihat dari PBV-nya cukup murah, PI rasionya cukup masih minus, ini apakah ada potensi GoTo itu bisa digoreng lagi sampai ke atas? Jawabannya pasti bisa, ada peluang tinggi daripada saham yang PI rasionya itu gede, ya seperti itu. Nah, ini juga sudah kami bahas ya kepada pelanggan prioritas kami.
bahwa ada salah satu emiten yang PI rasionya itu tinggi. Nah, dia bilang kayak gini, wah ini nggak wajar Pak. Ya memang nggak wajar, mereka cuman jualan kertas saham saja kayak gitu, namun bisa menjadi orang terkaya nomor satu. Ya kayak gitu, ya nggak wajar. Ya, nah, tapi beliau masih tertarik ya mengenai dari bursa efek ketimbang mengenai dari bisnis real, karena bisnis real itu memang berat ya. Tapi kalau di bursa efek ini, kalau misalkan pasarnya sepi, itu bisa dinaikkan ya. Dan kita bisa untung tinggi. Mau uang ratusan miliar pun dimainkan di bursa efek, bukan mainkan, untuk investasi bursa efek masih oke untuk bisnisnya. Ya, seperti itu. Makanya saya ini sebagai konsultan juga untuk mereka yang pengen belajar. Tapi kalau nggak mau belajar nggak masalah. Ya, kalian belajar tuh sama YouTuber yang gratisan tuh banyak kok. Makanya di kelas saya itu saya nggak butuh murid banyak-banyak, bukan murid ya, orang yang belajar ya. Karena di sini saya bukan seorang yang profesional, bukan seorang yang ahli, dan juga bukan bandar ya. Ada yang bilang Pak Firman ini bandar nih. Orang kata netizen saja itu belinya saya cuman satu lot doang kok. Saya bandar dari mana? Ya, cuman ya kalau dari background saya kan ini dari akademisi. Ya, kalian bisa dicek saja. Nih, Pak, ke depan mengenai dari TikTok Shop ini bagaimana? Ini ya, kebetulan saya sebagai pelaku bisnis online juga. Nah, ini ada impact yang sangat besar. Ya, ini saya bukan pom-pom ya. Kita akan bicara mengenai dari perusahaannya. Ya, tapi kalau masalah harga itu urusan bandar. Ya, bukan urusan perusahaan. Perusahaan perusahaan itu cuman butuh modal, setelah punya modal dia kembangkan atau kolaborasi, kalau untung ya nanti dikasih dividen kepada kalian. Tuh, ya. Terus pandangan ke depan ini apa? Oke, kalau masuk di segmen Indonesia, ya, masuk segmen Indonesia itu sangat peluang karena TikTok ini sudah punya database. Ya, jadi masyarakat Indonesia itu sukanya apa? Itu database-nya sudah di ibaratnya apa ya? Bukan dicuri ya, karena kan satu sisi TikTok itu kan juga izinkan untuk mengakses data itu, izinkan itu yaitu nggak menyuruh, jadi punya izin juga datanya disadap sama TikTok ya, disadap. Ya, bukan disadap ya, kalau sadap kan dia nggak izin, kalau izin ya eh, kalian konfirmasi ya itu dibolehkan. Ini jadi apa, jadi nantinya untuk Goto dan Gojek ini akan ini ya, meriset ya, ini tahun 2024 ini bangsa Indonesia itu butuhnya apa. Ya seperti itu. Dan nantinya ketika data itu sudah dipegang sama mereka, ya mereka sudah punya peluang nih, misalkan bangsa Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini sukanya joget-joget, ya nanti akan membuat produk yang mana itu menjadi apa ya, menjadi penunjang ya, penunjang penghasilan dari kreatornya. Misalkan kalau contoh produknya itu ini ya, apa namanya, joget-joget dapat uang ya. Karena risetnya dari YouTube, orang bikin konten saja bisa bikin mendapatkan uang, ya mungkin kedepannya akan produk itu akan muncul, inovasi itu akan muncul. Ya. Setelah Goto itu riset mengenai dari bangsa Indonesia ini sukanya kan pinjam online ya. Dia membuat fintech seperti itu biar mudah, karena di sini apa namanya, Goto bukan perbankan namun ya sebagai sarana untuk pinjaman toko. Nah, nantinya ke depan ini ya perusahaan ini cukup bagus. Ya, ini bukan saya pom-pom. Ya, bukan saya pom-pom, yang sudah saya katakan disclaimer ya. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian sendiri. Ya, saya bukan pom-pom. Eh, jadi gini, nanti pendapatan dari Goto ya ini itu dari mana? Di tiap transaksi. Sellernya juga kalau misalkan ini fokus untuk e-commerce, sellernya itu dipotong. Ya, potong apanya? Potong biaya transaksinya. Terus bayarnya pembeli juga dipotong. Ya. Nah, nanti pendapatnya masuk mana ke Goto? Kalau misalkan nih,
Gila ini gila ya. Ini mengenai dari user atau pelanggan. Ketika pelanggan Indonesia itu sudah didapatkan oleh GoTo dan juga TikTok, wah ini kayak Shopee, Lazada ini akan menjadi sebuah ancaman. Dan juga apa? Gojek-Gojek retail kayak gitu ya. Hati-hati Gojek-Gojek yang retail itu yang menjadi notabene pengen pesaing. Ya ini harga kalian kan sudah banting harga ya di pasaran. Hati-hati loh. Kalau misalkan GoTo ini bakar uang, wah mampus kalian. Mampus. Kalau misalkan 3 bulan dia bakar uang, ya dalam artian nanti diskonnya itu 50%. Wah, kalian mungkin apa namanya pelanggan kalian itu akan beralih ke Gojek. Ya, karena Gojek ini sebagai market leader dari beberapa Gojek. Risetnya itu gampang kok. Coba kalian tanya sama anak kecil yang masih polos. Nah, bilang aja, "Dek, eh, itu naik ojek sebutnya brandnya apa?" Pasti Gojek, ya. Sudah dapat itu materinya. Ya, seperti itu. Itu. Pokoknya ini nanti ya kedepannya masih oke ya. Dan untuk peluang digoreng itu sangat menarik untuk dari saham GoTo ini. Makanya saham GoTo ini diturunkan. Ya, kenapa? Ya biarkan bandar yang sudah punya wilayah, yang punya kepentingan itu, mereka kan naikkan barang kan pakai uang, ya, pakai uang. Ya, jadi kita nebeng saja. Kalau mereka distribusi ya sudah, distribusi silahkan. Ya, yang penting kan targetnya bukan kita yang dalam artian sudah menata money management, sudah mengerti ilmunya, sudah mengerti sisi fundamentalnya. Ya, ini tuh target bandar mereka itu adalah yang kena psikologis, ya, yang psikologisnya itu enggak bermasalah. Bermasalah bagaimana? Masuk all in beng kayak gitu, nggak tahu arah, nggak tahu arah bagaimana cara menganalisanya, bagaimana cara entry-nya, mereka masuk saja ngasal beng udah lisan guyur. Ya. Terus banyak yang katanya, Pak Firman masuk nggak? Masuk. Ya, saya masuk. Ya. Los nggak Pak? Los, nggak masalah. Karena saya sudah punya 3 akun. Nah, akunnya saya bagi untuk day trading, swing, dan juga untuk invest. Saya biasa bicara mengenai hal ini. Untuk kalian jangan ikutan saya ya. Kalian ikut sama YouTuber-YouTuber yang lain saja. Itu di luar sana masih banyak kok yang pintar dan cerdas juga. Kalian nggak usah ikuti saya. Karena ini memang berisiko untuk kalian bagi para pemula. Kalau kalian itu nggak tahu caranya. Ya, kecuali yang masuk di kelas saya, ya, mereka sudah dapat materinya, sudah dampingi, saya evaluasi, saya dampingi, no problem, ya. Jadi mereka punya akses kepada saya. Seperti itu. Ya. Ini tadi sudah bahas dari bandar, ya, siapa yang punya kepentingan, terus sisi fundamental perusahaannya, dan juga laporan keuangannya juga bagus, bid overnya juga tadi sudah saya baca, ya untuk kalian. Oke, kita ke strateginya. Ya, silakan kalian bisa disimak baik-baik, ya, bisa dicatat kalau bisa, ya. Ternyata subscriber kami itu kalau saya bicara itu ada yang nyatat loh, ya. Usianya itu di atas 30 tahun. Saya di sini terniuh ya, saking pengen belajarnya menonton video saya seperti itu. Oke, ya ini ya perlu kalian catat dan tulis untuk kalian tujuannya itu invest dan juga untuk swing. Bagaimana cara belinya? Silahkan kalian bisa ditunggu di harga ini ya teman-teman ya, di harga 90 dan juga di 87 serta di harga 81 mengenai dari saham GoTo ini. Support kuat dari saham GoTo ini ada di harga 73. Ya. Ingat pakai money management. Pak, berapa masuknya ada di kelas saya. Saya sudah ajari rekan-rekan yang belajar dengan saya. Seperti itu. Ya, di sini untuk entry kalian yang tujuannya untuk swing dan juga untuk invest. Karena apa? Karena mayoritas pelanggan kami itu ini ya teman-teman ya, banyak yang sukanya itu invest lebih ke swing ya. Day trading yang anak-anak muda itu agak sedikit ya seperti itu. Ini ya cara entry beli seperti itu. Pak, belinya bagaimana? Bisa nyicil? Bisa. Pak, saya nggak mau nyicil, saya pengennya tunggu di harga 73 atau di 81. Monggo, silahkan. Ya, yang penting kalian itu punya tujuan, percaya diri kepada kalian, hasil analisa kalian sendiri,
dan kalian sudah mempertimbangkan keputusan kalian. Ya, seperti itu. Itu bisa dicicil, kalau saya itu dicicil dan juga di ini ya seperti itu. Pak, untuk targetnya berapa sih Pak? Untuk kalian yang nggak sabar kalau misalkan sudah punya barang tuh, ya silakan bisa jual di harga 98 dan juga di 106 serta di harga 110 dan juga di harga 119. Untuk jangka menengahnya ada di harga 120, 160, 224 ya. Dan juga di harga ini ya teman-teman ya. Di harga ini. Di harga 442 mengenai dari saham Kote ini. Pak, ini apakah ada peluang untuk di itu Pak digoreng? Ya, masih ada peluang. Peluangnya gede. Ya, ini. Nah, makanya saham Kote ini dia diturunkan ya bandarnya mau take profit dulu dong. Setelah dia sudah take profit, nanti mereka masuk kembali, tinggal digoreng lagi ke atas. Ya, seperti itu. Untuk kalian yang pengen masuk di kelas kami, nanti di akhir sesi kita sebutkan ya, seperti itu. Kita akan bahas mengenai hal ini dulu. Pak, setelah swing dan juga untuk invest, untuk day trading bagaimana Pak? Ya, silakan ya ini. Silakan kalian bisa tunggu di harga 92 ya, serta di harga 93 di atas sini. Ya, nanti untuk stop lossnya 1 sampai 3%. Ketika turun, nanti kalian bisa anti lagi di harga 89 dan juga di harga 88. Untuk targetnya ya di harga 95 dan juga di 94 serta di harga 100 ya mengenai dari saham Kutu ini. Ya, seperti itu. Jadi untuk day trading atau untuk invest dan juga swing itu beda karakter untuk cara entry, cara masuk, cara keluarnya. Ya, seperti itu. Ya. Baik, mungkin itu saja. Wah, ini agak lama ya, sekitar 32 menit. Kita akan kasih tahu untuk kalian. Ya, terima kasih untuk kalian yang sudah support channel ini. Akhirnya portofolio kalian itu bisa hijau. Oke, terima kasih ya untuk kalian yang sudah gabung bersama tim kami. Akhirnya portofolio kalian itu bisa hijau terus. Mohon maaf untuk kalian yang sudah ngantri sejak 1 tahun yang lalu, kepengen masuk di grup kami. Namun kami belum sempat untuk bikin grup ya. Kita baru bikin grup sekitar 5 bulan yang lalu. Dan ini grup kami ya. Ini grup yang pertama kami buat yaitu adalah rekomendasi saham. Ya, di bulan November kemarin kita rekomendasi ada 65 stok yang terdiri, profitnya ada 50, holdnya itu 4, stop lossnya itu 11, jadi win rate-nya sekitar 77%. Jadi antara profit dan juga loss-nya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Pak untuk cara masuknya? Ini trading saham ini diklik, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini, dan ini ada tombol kayak gini. Ya, terus ada tombol gabung nih. Ya, kalian bisa pencet nih tombol gabung, klik saja. Setelah itu nanti akan keluar menu seperti ini ya teman-teman. Ini kita akan jelaskan untuk kalian ya, yang pengen gabung grup kami saja. Ya, ini ya. Silakan kalian bisa pilih rekomendasi cuan besok dan juga rekomendasi pasti cuan ya. Kalau misalkan pengen masuk di grup kami yang mendapatkan rekomendasi saham ya di situ. Ya, karena kami akan share sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan adapun untuk stop loss-nya 1 sampai 3%. Silahkan kalian itu bisa masuk ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Pak, untuk target kopi itu untuk traktir kopi kami saja untuk setiap hari konten. Terus level 3 dan juga level 1 itu apa Pak? Jadi level 1 itu bersih informasi kabar berita saja. Atau kalian bisa live chat ya, tanya langsung pada saat kita masih live. Ya, seperti itu. Ya ini ya kalau di grup YouTube. Ya, kami juga ada inovasi terbaru ada di grup Telegram. Bagaimana cara masuknya, Pak? Ya. Jadi ini ya deskripsi di bawah ini diklik ya teman-teman ya, diklik. Nah, nanti kan ada tulisan seperti ini. Ya, nanti akan keluar nih ada deskripsi seperti ini ya. Di situ ada nomor admin kami ya, terbawah grup Telegram, ini diklik saja. Atau enggak kalian bisa tanya langsung di nomor ini ya. Ini diklik nanti akan masuk di menu seperti ini. Ya, ini kami jelaskan ya setelah pertama dari grup yang tadi kita berkembang ya, dalam artian ini kita kumpulkan beberapa wadah untuk kalian yang pengen belajar saja.
Yang ataupun untuk kalian yang nggak pengen belajar, nggak masalah, kita nggak butuh ya, seperti itu. Ini bukan inisiatif dari kami ya, bukan. Nah, kami ya memberikan pada pelanggan kami yang ingin belajar. Ya, ini ada promo kelas akademi trading saham Januari angkatan ketiga. Itu masih promo sekitar 350.000 ya. Dan kita buka hanya 20 orang saja. Dan kita selenggarakan 8 kali pertemuan ya, seperti itu. Yang kemarin itu 100, kita sudah tak batasi saja 20 orang saja. Silakan untuk masuk. Ya, ini baru ada beberapa yang masuk, silakan buruan masuk kalau pengen belajar. Nah, 8 kali pertemuan itu diselenggarakan pada hari apa Pak? Hari Rabu dan juga hari Jumat ya, jam 19.30 waktu Indonesia Barat ya, di jam itu. Kenapa kok di jam itu Pak? Karena di jam itu adalah jam ketika kalian itu sudah paginya sudah dagang, sudah trading atau sudah kerja ya, kalian bisa nyantai. Ya, seperti itu. Nah, ini ada 16 materi yaitu dari dasar yang notabene metode pelajarannya seperti kayak kuliah ya. Jadi PowerPoint, materi, besok kalian praktek, nah, nanti malamnya evaluasi kepada saya. Ya, seperti itu. Setelah kalian lulus ya nanti ada pendampingan juga ya. Alumni kami yang notabene kita akan bimbing kalian sampai benar-benar bisa cuan secara konsisten. Ini ya. Yang ini kelas akademi. Terus yang level 1, 2, 3, ya ini silahkan kalian bisa didengar. Ini level 1, 2, 3 ini adalah khusus untuk rekomendasi saham. Tapi kalau di kelas akademi kita nggak mendapatkan rekomendasi, ya ini kelas yang rekomendasi saham yang notabene kalian itu pengen dapatkan rekomendasi yang kayak di YouTube tadi ya. Ini. Pak, apa bedanya level 1, 2, 3? Bedanya itu apabila nilainya tinggi itu manfaatnya kalian akan mendapatkan tinggi, jumlah rekomendasi sahamnya banyak. Terus yang level 4 ini yang per tahun ya. 1 tahun kalian cuma sekali akses, kalian mendapatkan rekomendasi setiap hari ya. Nah ini, kalau ini seperti ini. Terus yang pasti cuan ini kelas awal investor pemula, ini jamnya itu menyesuaikan kalian ya. Seperti itu. Akses yang didapat apa? Include semua. Ya, dapat semua tuh, full service. Terus yang ini yang kelas pro ini adalah kelas yang bisa jumpa kepada saya. Ya, saya datang ke kota kalian, ya silakan kalian bisa klik saja di situ ya. Ini kita mentor. Uh, setelah mentor kasih materi praktek, setelah itu evaluasi sampai benar-benar kalian itu menemukan passion kalian itu di mana. Ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja sedikit review hari ini. Terima kasih atas waktunya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.